Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ki Faridan dengan NIM 5011918, kelas 4D Ekonomi Syariah. Dosen pengampu Sahril Ahmad ME. Mata kuliah Kebijakan Fiskal dan Moneter. Baiklah, di sini saya sebagai moderator dengan makalah kami yang berjudul Strategi, Sasaran, dan Target Kebijakan Fiskal dan Moneter. J. Mengoptimalkan kebijakan pembiayaan defisit anggaran dengan biaya dan tingkat risiko yang rendah. 2. Strategi kebijakan moneter. Dalam literatur ekonomi moneter terdapat dua pandangan yang berbeda tentang strategi kebijakan moneter dalam mengatasi gejolak siklus ekonomi yang terjadi, yaitu A. Counter cyclical monetary policy oleh Keynes. Kelompok Keynes memulai pandangannya dari kenyataan bahwa perekonomian dalam suatu siklikal selalu mengalami proses yang ditandai dengan kegiatan ekonomi yang menurun sampai pada titik terendah yang disebut dengan periode resesi, dan kemudian yang diikuti dengan periode kegiatan ekonomi yang semakin meningkat yang disebut dengan periode boom. Siklus dari masa resesi ke masa boom atau sebaliknya terjadi secara bergantian dari waktu ke waktu berikutnya yang disebut dengan basis cycle. Perekonomian dilanda dengan resesi ditandai oleh tingkat pengangguran yang tinggi karena lesunya kegiatan ekonomi, dan sebaliknya pada masa boom ditandai oleh tingkat inflasi karena kenaikan ongkos produksi sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang meningkat. Dalam masa resesi ataupun boom, bank sentral perlu secara aktif melakukan campur tangan di pasar uang, yaitu dengan melakukan ekspansi moneter pada masa resesi. Diharapkan dapat meningkatkan hasrat masyarakat untuk berkonsumsi dan berproduksi yang selanjutnya akan meningkatkan kegiatan perekonomian. Sebaliknya, dalam masa boom, bank sentral melakukan kebijakan moneter yang kontraksi sehingga diharapkan dapat memperlambat perekonomian dan mengurangi perekonomian dan mengurangi tekanan inflasi. Singkatnya, bank sentral harus melakukan kebijakan moneter yang aktif sebagai respon terhadap keadaan ekonomi. B. Accommodative monetary policy oleh monetarist. Kelompok monetarist berpandangan bahwa dalam kegiatan ekonomi yang lesu mengakibatkan menurunnya permintaan masyarakat terhadap uang, atau artinya masyarakat mengurangi kekayaan berupa uang, dan sebaliknya. Dalam masa boom, permintaan masyarakat akan uang meningkat. Pandangan kelompok moneter didasarkan pada satu, yaitu pilihan intermediate target. Jika bank sentral memilih kebijakan target tingkat sektor real menjadi tidak stabil, jika dipilih kebijakan target jumlah uang yang beredar atau rasio jumlah uang yang dimiliki oleh masyarakat terhadap pendapatannya menjadi berfluktuasi, dan fluktuasi ini tidak akan berkurang. Yang kedua yaitu permasalahan kesenjangan atau lag. Kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral memerlukan waktu untuk mempengaruhi tingkat pendapatan. Waktu yang ditempuhkan itu merupakan lag. Bank sentral yang melaksanakan kebijakan moneter yang ekspansi pada waktu perekonomian yang resesi hanya akan mempengaruhi tingkat pendapatan dalam waktu yang lama setelah masa resesi berlalu. Justru apabila terjadi pengeluaran masyarakat yang berlebihan, diperlukan kebijakan moneter yang kontraktif. Dengan alasan di atas, kelompok monetaris mengusulkan agar bank sentral melakukan kebijakan moneter secara pasif dan menetapkan suatu pertumbuhan jumlah uang beredar secara konstan dalam suatu perekonomian apapun. Dengan kata lain,
baik pada masa resesi atau boom. Pertumbuhan uang beredar hendaknya dipertahankan pada tingkat tertentu yang menunjang pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Untuk tujuan itu, Bank Sentral perlu menetapkan suatu aturan yang disebut dengan accommodative monetary policy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Aizah dengan nilai 50 11 91 74. Di sini saya akan menjelaskan tentang sasaran kebijakan fiskal dan moneter. Yang pertama, sasaran kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal memiliki dua tipe, yaitu kontraktif dan ekspansif. Terdapat dua sasaran kebijakan fiskal, yaitu peningkatan PDB dan memperluas lapangan pekerjaan atau mengurangi tingkat pengangguran. Yang kedua, yaitu sasaran kebijakan moneter. Sejak tahun 2005, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utamanya atau Inflation Targeting Framework. Peran kestabilan nilai tukar juga sangat penting dalam mencapai kestabilan harga dan sistem keuangan. Oleh karena itu, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramdhania, saya dengan NIM 5011901111. Saya di sini akan menjelaskan tentang target kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal mempunyai target yang sangat kompleks, yaitu untuk mencapai sebuah perekonomian atau sistem ekonomi yang makmur dan sejahtera. Selain itu, target kebijakan fiskal adalah: pertama, mencegah dan mengurangi tingkat pengangguran. Dengan adanya kebijakan fiskal, maka diharapkan masalah pengangguran dapat diatasi. Yang kedua, memacu pertumbuhan ekonomi negara. Karena pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu hal mutlak yang harus diupayakan pemerintah. Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal untuk mencari sebuah inovasi baru yang mampu berkontribusi dalam kemajuan perekonomian negara. Yang ketiga, mempertahankan stabilitas harga pasar agar tidak mengalami penurunan dan lonjakan yang tinggi, karena itu akan berakibat bagi perekonomian bangsa. Yang kedua, target kebijakan moneter. Target akhir kebijakan moneter adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Kestabilan rupiah yang dimaksud mempunyai dua dimensi. Dimensi pertama, kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Sementara itu, dimensi yang kedua terkait dengan kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Demikianlah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah dari pembahasan dari kelompok kami. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.